Ini Pak Munir, nggak ada lagi Halo yang berani Arya, Muslim masuk, sebentar. bro. Loh, Arya, kenapa bro? Nggak berani lagi mereka ditanya. Arya. Kenapa? Iya, karena kalau ditanya Halo Arya. nangis mereka. Kenapa nggak nanya saya aja? Kan saya bisa. Ah, kalau Munir ditanya nggak ada lagi ilmunya. Supaya Anda saya Islamkan. Oh, kalau nggak mungkin. Ada tugasnya Nah, Pak ya lu Munir. Munir. Supaya saya masuk Islam, Pak Munir harus menemukan ajaran yang lebih agung, lebih mulia, lebih kudus dari ajaran Yesus. Pribadi yang lebih kudus, lebih agung, lebih mulia dari Yesus. Apa Janji yang kata? lebih agung, lebih mulia dari kudus daripada Yesus. Kalau Munir temukan itu, saya bisa masuk Islam. Tapi kalau nggak ada, nggak usah ngomong-ngomong lah. Kapan Yesus bilang bahwa Kristen itu pengikutnya itu akan masuk surga? Apa pertanyaannya tadi, Munir? Ada nggak dalilnya bahwa barang siapa yang mengikuti Yesus akan masuk surga? Oh, kan jelas itu. Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu udah pasti itu. Kan tidak menjanjikan surga. Loh, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baru Yesus katakan, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu dan aku datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ada Pak Munir. Waduh, Kristen itu nggak kaleng-kaleng Pak Munir. Ada nggak ayatnya yang menjanjikan surga? Ya itu tadi, menjanjikan surga itu. Mana ayatnya mana? Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku mau di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Ada Pak Munir. Pak Munir ini keren. Bapak punya rumah ya? Iya. Emang Bapak punya rumah? Iya, rumah Bapak di surga itu kan sebutan kepada surga itu, bro. Artinya besaran rumahnya dong daripada Bapaknya. Ya, apa bedanya dengan Muslim? Ada arsinya. Mana lebih besar arsi daripada Allah? Jadi Pak Munir jangan membuat pertanyaan, tapi Pak Munir sendiri tak bisa menjawab. Ini kan debater paling cerdas ini. Mana? Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah ini saya kasih ini sama Pak Munir ya, supaya Pak Munir dapat berkat malam hari ini, supaya Pak Munir dapat berkat yang luar biasa. Ini dia nih. Kalau jujur itu bisa berjalan terus tanpa hambatan. Ini. Tapi kalau umpamanya berbohong, jalannya pun terbanting. Ini nih. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kan Magdalena yang dijanjikan tempat itu. Apa? Itu Yesus bukan mengatakan tempat-tempat. Hanya satu tempat yang dijanjikan. Berarti cuma Maria Magdalena di situ yang dijanjikan. Loh, di sini kan dikatakan apa ini? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Iya, tempat. Kecuali beda kalau tempat. Kalau tempat-tempat akhirnya banyak. Enggak gitu juga Pak Munir. Oke, kita lihat ya. Jelas kok Pak Munir? Sebetulnya Anda ini salah paham menafsirkan itu. Sebetulnya kalimatnya itu cuma tempat gitu kan. Artinya cuma satu. Enggak ada Pak Munir. Itu apa? Surga itu kan tempat yang luas. Yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Iya Pak Munir, jadi jelas ya. Karena apa bro? Karena dulu itu para orang zaman dulu itu pengikut Yesus sejati. Mengikuti apa yang Yesus lakukan, yang Yesus perbuat. Nah, itu adalah orang-orang Israel waktu di zaman Yesus. Memang mereka itu masuk surga.
Karena mereka itu orang-orang Sabi'in. Sabi'in itu adalah orang-orang yang ada orang-orang yang lurus Nah, juga. ini. Jadi di sini terjemahan bahasa Indonesia itu banyak. Jadi tempat itu banyak di sini. Ini lihat ini. Banyak orang. Jadi bukan hanya satu orang Pak Munir, banyak. Oke Pak Munir ya. Jadi Yesus itu jaminannya jelas Pak Munir. Janjinya jelas dan dia sendiri yang ngomong. Jadi tidak asal ngomong, tapi dia buktikan, dia nyatakan di situ. Kalau Pak Munir gimana Pak Munir? Ada nggak kepastian masuk surga? Pasti. Sekarang saya tanya dulu Pak Munir, siapa orang yang seakidah dengan Pak Munir yang sudah masuk surga? Sebentar. Masih dicuci. Itu berarti kalau belum ada Pak Munir ini. Berarti belum ada kan? Masih kan harus melalui neraka dulu. Dicuci dulu di sana. Cuman aku dicuci pakai air panas saja melepuh. Berapa lama sembuhnya, apalagi kalau di neraka. Bro. Kalau dalam tafsirannya gini Pak Munir ya. Frasa ini dengan jelas menunjuk ke surga karena ke sanalah Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Allah mempunyai tempat tinggal yang ada banyak ruangan di mana nanti akan tinggal keluarga Allah yang ada di dunia sekarang. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di dunia. Oke, aku jawab dulu ya. Jadi jelas ini Pak Munir ya. Ya, aku jawab dulu ya. Jadi nggak ada ya di agama manapun, di Alkitab manapun ancaman buat orang Islam bakal masuk neraka, nggak ada. Beda jadi gini Pak Munir ya. Satu lagi. Ya. Nggak ada di kitab manapun atau Tuhan manapun yang menjanjikan keselamatan untuk Kristen, nggak ada. Ya intinya gini Pak Munir, karena di zaman Yesus kan Islam belum ada, makanya nggak disebutkan. Karena Islam itu kan baru ada 600 tahun setelah Yesus. Wajar Pak Munir. Tetapi yang Yesus sampaikan kan, lagian juga Yesus kan tidak mendirikan agama. Yesus juga tidak mendirikan sekte, tapi Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, selamat. Tidak akan mungkin orang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi sudah pasti Pak Munir, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, kalau Yesus adalah kurios dan soterios di dalam dirinya, maka dia selamat. Jadi kami ini selamat bukan karena kami beragama Kristen Pak Munir. Justru kami karena sudah diselamatkan Yesus, maka kami disebut Kristen. Di situ Pak Munir. Karena siapa ini? Kok ada suara-suara ini? Bojoku. Oh, agak diapakan Pak. Jadi itu Pak Munir ya. Jadi bagi di dalam Alkitab, Yesus itu tidak bawa agama, tapi dia membawa keselamatan yang pasti untuk semua orang. Di situ. Jadi makanya Yesus katakan, aku datang dari surga, kembali ke surga. Datang dalam kemuliaan, pergi dengan kemuliaan untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi kita. Itulah Yesus. Gimana bro? Yesus mengaku datang dengan kemuliaan. Iya. Pergi dengan kemuliaan. Sedangkan Anda menyangka bahwa Yesus itu terkutuk. Loh, kan makanya saya bilang Pak Munir, gini Pak Munir. Melihat sebuah peristiwa harus dilihat secara utuh Pak Munir. Jadi kalau Pak Munir hanya melihat sebuah peristiwa itu hanya pada satu itu namanya peristiwa yang cacat Pak Munir. Kalau kami kan melihat peristiwa Yesus mulai dari hadirnya Dia melalui rahim dalam kemuliaan, karena di sana ada kuasa Allah yang luar biasa terjadi. Bahkan ketika Yesus lahir pun ada malaikat yang menyaksikan, ada bintang yang mengiringi peristiwa kelahiran itu. Itu sesuatu kemuliaan Pak Munir. Bahkan Dia
menjadi berita yang paling tertenar pada waktu itu ketika kelahirannya karena gempar. Jadi saya mau sampaikan sama Pak Munir di sini, melihat Yesus itu jangan lihat hanya pada setitik, tetapi lihatlah pada keseluruhan Yesus itu. Kalau Pak Munir melihat keseluruhan daripada Yesus itu, maka Pak Munir pasti jatuh cinta padanya dan percaya dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kurios. Makanya tadi saya bilang sama Pak Munir, supaya saya meninggalkan keyakinan saya kepada Yesus, Pak Munir harus menemukan pribadi yang lebih baik, lebih benar, lebih kudus dari Yesus dalam pola hidupnya, dalam etika, dalam karakter, ajaran, dan janjinya. Tapi kalau Pak Munir tidak bisa menunjukkan sama saya, buat apa saya meninggalkan dia? Justru harus Pak Munir yang ikut seperti saya, mengakui akan keutamaan, keunggulan Yesus. Bukan Anda ketinggalan zaman. Anda kan ketinggalan zaman. Sudah tahu sekarang itu zaman abad ke-20 misalkan. Masa Anda masih mengikut Nabi yang ada di abad ke-6 misalkan, atau abad ke-1? Masalahnya Pak Munir, Yesus itu hidup sampai hari ini. Dia hidup di sorga. Beda dengan nabi-nabi lain, udah mati, udah koit, nggak bangkit-bangkit. Kata siapa? Loh. Bahkan Pak Munir, kalau Yesus itu disamakan dengan Isa yang kamu punya, masih hidup kok dia. Apa? Untungnya apa buat Anda? Nggak bisa dilihat juga walaupun hidup. Loh, iya itulah iman itu kan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah walaupun dia kalau saya sudah melihat Yesus sudah datang dia sekarang, ya sudah kiamat lah. Iya, dan saya tidak butuh iman. Kalau saya sudah melihat Yesus, saya tidak butuh iman lagi. Yang saya butuhkan itu kasih. Banyak kok pendeta yang mengharapkan datanglah Yesus. Gitu. Memang saya menantikan dia datang kok. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selalu saya doakan. Artinya Anda sedang mengharapkan hari kiamat kalau gitu. Memang kami nggak takut kok dengan hari kiamat. Orang Kristen kalau takut hari kiamat itu bukan orang Kristen itu. Justru hari kiamat itu bagi orang Kristen itu berita sukacita itu. Sama corona aja takut, nah, apalagi saya mana ada takut saya sama corona. Iya. Jadi sebentar Pak, saya mau bilang sama Pak Munir ya. Saya mau bilang sama Pak Munir bahwa orang Kristen itu tidak takut dengan akhir zaman. Karena sudah dijamin oleh Yesus. Bahkan sebelum terjadi peristiwa akhir zaman itu, kami orang Kristen ini sudah diangkat, orang yang mati sudah dihidupkan lagi, orang yang masih hidup sudah diubahkan Pak Munir. Kami tidak masuk ke situ. Itulah hebatnya kuasa Yesus. Makanya saya bilang sama Pak Munir, mengapa lagi Pak Munir mengikuti sesuatu yang tidak bisa menjamin Pak Munir? Kan begitu kalau saya. Aku umpang tanya, boleh? Iya. Nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya 5.000, nanya 5.000. Kami kan iya 5.000 tak bayar, tak transfer. Nah, tadi kan dibilangi Erben kan kami tidak takut sama kiamat ya. Lah kalau Munir takut nggak? Menurut Muslim takut nggak sama kiamat? Enggak toh, kita kan masuk surga bro. Oh lah ya kenapa kau bilang nggak ada yang takut? Berarti kan nggak ada yang takut manusia. Dalam kepercayaan kami, itulah hari yang kami tunggu. Ya, kalau aku sih mumpung hidup gini Tuhan datang gitu, kiamat sekarang. Mumpung aku masih hidup gitu loh, biar bisa melihat dengan kemuliaan yang sangat tinggi itu Itu Munir. Kalau sama bilang sama, jangan kau kerucilkan. Udah lanjut lah. Oke, jadi gitu Pak Munir. Makanya apa tadi kamu? Nanya apa? Nanya apa ini? Loh, ya aku tanya tadi kayak kiamat. Belum bertanya. Iya. Kiamat. Kamu takut nggak sama hari kiamat? Ya, gini. Kita tuh nggak boleh takut. Ya itu sudah. Kenapa kamu debat? Kita tidak boleh mengharap. Nah, mengharap tuh nggak boleh. Lalu apa yang dibolehkan kita hanya untuk yang boleh kita lakukan adalah apa yang kita persiapkan untuk menyambut
kedatangan hari Lebaran, hari raya, hari raya. Iya itu kan berharap Hari kiamat. datang. Loh, sekarang kamu berharap hari kiamat datang sekarang nggak? Kita itu harus yakin bahwa kita itu akan hidup 1000 tahun lagi. Aku tanya bukan itu, kamu berharap sekarang kiamat nggak? Kalau aku Pak Munir, saya mau kasih tahu sama Pak Munir. Kalau Yesus datang malam hari ini, aku tidak takut. Hanya satu hal aja yang aku rindukan. Belum banyak orang mendengar Injil dari aku, sehingga masih banyak orang yang binasa. Hanya itu aja. Termasuklah Pak Munir. Kalau Yesus datang malam hari ini Pak Munir, saya diangkat ke surga, Pak Munir dilemparkan dia ke neraka. Itu yang aku sedihkan. Yang disebut Injil itu mana? Loh, sekarang saya kasih tahu sama Pak Munir, Injil itu ya Yesus sendiri. Iya, kok bilang Anda Injil, kok saya belum menyampaikannya. Kapan Anda menyampaikan Injil? Iya, itu Yesus itu yang kusampaikan itu belum kau terima. Udah kusampaikan samamu Injil, tapi kamu belum menerima. Itu aja. Kalau udah kusampaikan udah jelas sekali pun kusampaikan samamu. Katanya firman. Loh, Yesus firman menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itulah Injil sendiri. Ibaratnya gini ya. Beras sudah menjadi nasi. Itu analogi yang salah Pak Munir. Masa kamu mau jadi gini, jangan kamu rendahkan Allah kami, Tuhan kami dengan analogi yang kacangan kayak gitu. Itu analogi yang nggak masuk akal. Masa Allah kau umpamakan menjadi beras, rendah kali kamu. Jangan-jangan kamu punya Allah itu seperti beras, makanya kamu membuat analogi itu. Maksudnya gini, kalau udah jadi manusia, nggak jadi Tuhan lagi gitu. Loh beda Pak Munir, makanya. Kalau udah jadi bubur. Ya ini kan berbicara Yesus yang berkuasa di bumi di sorga Pak Munir. Masa yang berkuasa di bumi di sorga kau umpamakan dengan beras hanya sebutir, yang nggak seberapa nilainya. Jadi kalau udah menjadi kan. Ini Pak Munir ya. Enggak, bentar aku. Berarti Tuhannya Munir itu kalau sudah berubah nggak bisa balik lagi. Iya. bisa hilang nggak bisa balik. Nah, berarti Pak Munir ini jangan kau membatasi Allahmu. Jangan gini Pak Munir. Cakep tuh logikanya itu. Jangan karena kamu punya Allah terbatas sehingga kamu menganggap Allah orang lain itu terbatas seperti Allahmu. Jangan Pak Munir. Allah kami itu melampaui segala sesuatu. Tidak dibatasi oleh Allahmu yang terbatas. Kira-kira begitu Pak Munir. Jadi jangan keumpamakan Allah kami yang agung yang esa itu dengan sebutir nasi. Tapi kalau Allahmu keumpamakan dengan sebutir beras ya itu hanya Pak Munir itu. Bukan gitu. Maksud aku kalau udah jadi manusia tuh sama seperti udah jadi bubur nggak mungkin jadi nasi. Ya makanya saya bilang. Apalagi udah dimakan ayam. Misalkan. Wah ini Pak Munir yang udah hang. Pak Munir kayak ini perlu minum apa nih? Perlu minum apa? Kartingdeng dulu, kartingdeng dulu. Menceritakan pemahamannya tentang Tuhannya. Tuhannya bisa ngilang, nggak bisa balik. Sudah jadi bubur nggak bisa. Ya kalau kayak gitu, jadi gini Pak Munir. Allah kami itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Barangkali karena kamu sudah terbiasa dekat dengan Allah seperti itu, jadi kamu buat pedoman atau batasan atau standar Allahmu itu kepada Allah kami ya kalah jauh lah Pak Munir. Aku pernah mikir gini bro, ini jangan-jangan ini ada something wrong ini dari umat-umat terdahulu ini untuk apa mencelakakan aku ini, gitu kan? Kalau aku misalkan masih percaya kepada Yesus yang sudah beribu-ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Gitu. Justru gini Pak Munir. Oke, Pak Munir. Bagaimana mungkinlah kami mencelakakan Pak Munir, sedangkan kami memberitakan Yesus yang sudah pasti di surga dan sudah pasti menjamin masuk surga dan dibuktikan kepastian itu melalui kehidupannya, perbuatannya. Masa kami mencelakakan? Justru kami mencelakakan Pak Munir kalau kami menceritakan satu sosok yang tidak jelas, yang tidak ada kepastian, yang tidak ada pengampunan, yang tidak ada semuanya itu masih meraba-raba. Kalau kami menceritakan sama Pak Munir ini bukan sesuatu yang diraba-raba, sesuatu yang sudah dijaminkannya dan sudah dialami oleh banyak orang. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan.
Jadi gimana? Waspadalah. Gitu. Iya, masalahnya Pak Munir, kami tidak ada Barangkali, kepentingan dengan Pak Munir, tetapi kami hanya menceritakan Yesus yang sudah pasti. Makanya tadi saya tanya sama Pak Munir, apa yang mau Pak Munir tawarkan sama saya supaya saya meninggalkan Yesus? Sampai sampai detik ini Pak Munir nggak ada yang bisa ditawarkan. Karena standarnya bagi sebentar Pak Munir. Karena standarnya bagi saya, Pak Munir harus menemukan sosok yang lebih kudus, lebih agung, lebih mulia, lebih benar, Pak lebih Munirnya ajaib keluar ini Bang. daripada Yesus. Loh kok keluar dia? Munirnya keluar. Ntar join lagi dia. Oh, mungkin jantungan dia mendengarkan apa itu. Enggak sinyalnya. Oh, udah datang dia. Kepental kayaknya Bang. Oh, Ya, sinyalnya tuh. Aku terus terang aku bingung juga ya Bang ya. Aku bingung gini ya Bang ya. iya ya. Yesus itu pertama dia penuh dengan mujizat. Kemudian Yesus itu juga bukan hanya satu saksi saja. Kemudian Yesus itu bangkit, itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Kemudian Yesus itu sama sekali tidak ada skandal moralnya. Nah, dengan nilai-nilai yang seperti ini, Bapak saudara kita ini Pak Munir ini masih meragukan gitu loh. Kenapa bukannya percaya dengan orang yang tidak punya satu pun skandal amoral gitu. Apa ya? Kemudian malah justru percaya kepada yang